Selamat sore. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi mengenai teknik penulisan sumber rujukan. Kami dari kelompok 10 beranggotakan 6 orang, yaitu Risna Wulansari, Ahmad Salman Thorik, Nur Fatihah Indah Puspitaningrum, M. Nilamiddan Kafi, Dimas Aji Setiawan, dan saya sendiri Carlos Alexandro Putra Atmaja. Di dalam teknik penulisan sumber rujukan itu ada yang namanya daftar rujukan. Apa itu daftar rujukan? Daftar rujukan adalah catatan referensi sumber acuan dari buku, majalah, makalah, surat kabar, atau tulisan lainnya, termasuk yang ada di internet yang kalimatnya dirujuk atau dikutip langsung ke dalam tulisan. Teknik atau cara penulisan daftar rujukan ini hampir sama ya dengan daftar pustaka. Dan daftar rujukan dan daftar pustaka ini merupakan bagian penting dari karya ilmiah. Maka sumber-sumber yang ada harus ditulis dalam karyanya tersebut. Pada teknik penulisan kutipan itu ada dua teknik, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung itu terdapat teknik kutipan kurang dari 40 kata dalam kurung 4 baris dan kutipan yang sebagian dihilangkan. Dan untuk kutipan tidak langsung itu teknik penulisannya ditulis dengan bahasa penulis sendiri. Penulisan daftar pustaka memiliki 15 teknik yang berbeda. Teknik-teknik tersebut dibedakan berdasarkan jenis sumber rujukan sebagai berikut: buku, jurnal, dan skripsi. Teknik penulisan kutipan langsung. Kutipan kurang dari 40 kata atau 4 baris. Kutipan langsung yang kurang dari 4 baris atau kurang dari 40 kata ditulis di antara tanda kutip sebagai bagian terpadu dalam teks dan diikuti nama penulis, tahun, dan nomor halaman. Nama penulis dapat ditulis secara terpadu dalam teks atau menjadi satu dengan tahun dan nomor halaman di dalam tanda kurung. Contoh, Soeharno menyimpulkan ada hubungan yang erat antara fakta sosial ekonomi dengan kemajuan belajar. Simpulan penelitian tersebut adalah adanya hubungan yang tepat antara faktor sosial ekonomi dengan kemajuan belajar. Kutipan 40 kata, 4 baris atau lebih. Kutipan 40 kata, 4 baris atau lebih ditulis secara terpisah dari teks yang mendahulunya atau tanpa tanda kutip. Ditulis 1,2 cm dari garis tepi sebelah kiri dan kanan dan diketik dengan jarak spasi tunggal. Nomor halaman juga ditulis atau tim MKU-nya kapital Bahasa Indonesia, 2012.2167. Contohnya, contoh tulisannya seperti di PPT ini. Badi tercenung, sebuah surat rupanya, surat jangkal yang tak ia mengerti. Orang aneh mana yang menuliskannya? Lalu kenapa bisa-bisanya tersimpan dalam hard disk komputer di warna kecil ini? Dan rangkaian kecil itu terus berlanjut. Kucing menyeberang, lajur pulang pergi yang dipilih si kembar, dan seterusnya, tanpa pula bisa ia jelaskan. Badi merasa surat itu mengarah padanya. Dalam kurung D, 2002.2.209. Kutipan yang sebagian dihilangkan. Apabila dalam mengutip langsung terdapat kata-kata dalam kalimat yang dibuang, kata-kata yang dibuang diganti dengan 3 titik. Contohnya, semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah diharapkan sudah melaksanakan kurikulum baru. Dalam kurung Manan, 1995.2.278. Selanjutnya, apabila ada yang dibuang, maka kalimat yang dibuang diganti dengan 4 titik. Contohnya, ketika manusia sudah mengatasi semua kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup, maka ia pun dimungkinkan untuk mengejar pencarian yang lebih tinggi. Aku tua,
aktualisasi diri, pengetahuan tentang dirinya sendiri di level yang paling dalam. Dia adalah orang di level ini, dalam kurung D, 2001.242-43. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknik penulisan kutipan tidak langsung. Kutipan yang disebut secara tidak langsung atau dikemukakan dengan bahasa penulisan sendiri ditulis tanpa tanda kutip dan terparu dalam teks. Nama penulis bahan kutipan apa disebut terpadu dalam teks atau disebut dalam kurung bersama tahun penerbitannya. Jika memungkinkan, nomor halaman disebutkan seperti tim MGU Bahasa Indonesia 2012 halaman 168 sampai 169. Contoh, sastra memang berbeda dengan laporan jurnalisme yang berbicara fakta. Fakta data ditutupi atau dilenyapkan, tetapi kebenaran yang ada dalam sastra menyatu dalam udara. Aji Dharma 1997 halaman 1. Aji Dharma 1997 halaman 1 mengemukakan bahwa sastra memang berbeda dengan laporan jurnalisme yang berbicara fakta. Fakta dapat ditutupi atau dilenyapkan, tetapi kebenaran yang ada dalam sastra menyatu dalam udara. Menyusun daftar sumber rujukan. Rujukan dari buku. Rujukan dari buku harus ada tahun penerbitan ditulis setelah nama penulis dan diakhiri dengan titik. Judul buku ditulis dengan huruf miring dengan huruf kapital pada setiap awal kata, kecuali kata hubung atau kata tugas. Tempat penerbitan dan nama penerbit dipisahkan dengan titik 2. Contoh, Admiranto, A Gunawan A-nya besar, titik 2004, titik Tata Surya dan Alam Semesta, titik Yogyakarta, titik 2 Kaisius. Jika ada beberapa buku yang dijadikan rujukan oleh orang yang sama dan diterbitkan dalam tahun yang sama pula, data tahun penerbitan diikuti dengan lambang huruf A, B, C, dan seterusnya. Urutan secara kronologis atau berdasarkan abjad judul buku-bukunya. Contoh, Cornet, L titik dan K titik Weeks titik 1985 titik Carrel Leather Plans titik 2 Trends and Emerging 1985 titik Atlanta, GA titik 2 Carrel Leather Clearing House. Sekian akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Haji Setiawan, NPI 143 197 dari kelas EE. Di sini saya akan menjelaskan tentang rujukan dari jurnal. Dalam penulisan rujukan artikel dalam jurnal ada beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam susunannya sebagai berikut. 1. Nama penulis diakhiri tanda titik buka kurung, nama penulis dibalik tutup kurung. 2. Tahun penerbit diakhiri tanda titik. 3. Judul artikel diapit tanda kutip menggunakan huruf kapital dalam setiap katanya kecuali kata hubung dan kata tugas diakhiri tanda titik. 4. Nama jurnal ditulis dengan cetak miring menggunakan huruf kapital dalam setiap katanya kecuali kata tugas. 5. Jurnal tahun keberapa, nomor berapa ditulis dalam kurung dan diikuti tanda titik 2 setelahnya dan nomor halaman artikel. Dan saya akan melanjutkan tentang rujukan dari skripsi. Dalam penulisan rujukan dari skripsi disertai ada beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam susunannya sebagai berikut. 1. Nama penulis diakhiri tanda titik, nama dibalik. 2. Tahun penerbit, tahun yang tercantum di sampul. 3. Judul skripsi diakhiri tanda titik,
buah kurung diapit dengan tanda kutip atas 2 tutup kurung. 4. Nama kota perguruan tinggi diakhiri tanda titik 2. 5. Nama fakultas diakhiri tanda koma. 6. Nama universitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.